Assalamualaikum pemirsa, pagi ini kita jalan-jalan berkunjung ke Yayasan Darul Muta'alimin. Yayasan Darul Muta'alimin beralamat di Kampung Lebak Sirna, RT 02, RW 10, Desa Lui Mekar, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor. Ini adalah trofi atau piala yang diraih dari para murid RA dan MI Darul Muta'alimin. Ya pemirsa, ini adalah eskul memanah buat tingkat MI. Pemirsa, kita akan mencoba bertanya kepada salah satu guru di ruangan yang sedang ngobrol santai. Di depan saya sudah ada Bapak Engkos dan Ibu Haji. Kita akan bertanya ke Bapak dan Ibu Haji. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, lagi santai nih ya? Ya. Silakan. Murid sudah pada pulang ya? Ya kebetulan sudah pada pulang, sudah selesai. Saat ini sedang mengadakan
Siap. Kalau ibu sendiri sebagai guru apa ya? Saya sendiri sebagai guru bidang studi pelajaran bahasa. Bahasa Arab ya. Baik ibu. Bapak Saya Osasis sebagai sekretaris yayasan juga tenaga pengajar. siap Pak. Terima kasih ya Pak ya. Bu. Assalamualaikum. Salam. Baik pemirsa, ini adalah kolam renang untuk murid atau siswa belajar berenang. Jadi nggak perlu keluar atau menyewa kolam renang di luar sana. Sudah terpasang jaring-jaring agar tidak kejatuhan ranting atau daun-daun kering. Kita langsung ke sana ya. Ini adalah lapangan bulu tangkis. Dan ini adalah lapangan futsal. Wih, keren. Jadi murid atau siswa nggak perlu keluar. Cukup di sini udah komplit. Pemirsa, ini adalah ruang belajar Taman Kanak-kanak atau RA. Kita akan langsung bertanya kepada guru atau kepala sekolah seputar Yayasan Darul Muta'alimin. Sejak kapan sih yayasan ini berdiri? Oke, kita langsung menemui bapak-bapak. Assalamualaikum bapak-bapak. Pak, tadi saya berkeliling dari mulai pagi sampai menjelang siang melihat kondisi keadaan sekolah dari Yayasan Darul Muta'alimin. Rapi, tertata. Sebenarnya ini milik siapa sih Pak? Punya siapa Kak ini? Ya, lembaga pendidikan ini milik yayasan. Siap. Milik yayasan yang dibangun oleh Haji Taufik beserta keluarga dan juga tokoh-tokoh masyarakat sekitar sini. Pak Haji Taufik, beliau itu pengusaha atau memang? Haji Taufik itu selain pengusaha, dia juga pendiri BPR Syariah Amanah Ummah tahun 94 berdiri. Kemudian dia juga punya usaha yang di pasar Lewiliang itu tidak salah sekitar 7 toko emas ya. Emas yang dikelola sama beliau dan keluarga. Apa? Artinya beliau seorang pengusaha lalu mendirikan, membuat yayasan ini. Bukan yayasan baru berdiri kemudian beliau baru usaha, bukan ya? Baik. Pak, sejak kapan yayasan ini berdiri? Yayasan ini berdiri 20 Agustus 2005. Berarti sudah mendekati 18 tahun ya? Jadi udah lama. Cuma memang ya lebih concernnya itu justru di 5 tahun terakhir ini ya. Lebih concernnya yayasan membina lembaga ini. Sebelumnya mungkin ya belum begitu ini ya. Concern karena beliau juga awal-awal masih sibuk ngurusin bank dan berbagai kegiatan ada. Bapak sendiri saat ini statusnya sebagai apa ya? Saya sendiri sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah Darul Muta'alimin. Di bawah itu ada wakilkah atau staf-staf lainnya Pak? Ya, jadi ada bagian kesiswaan antara lain dari Pak Romli, kemudian ada Pak Iman Menandar, ada Pak Kosasi, ada Pak Edi Sutisna, ya, kemudian guru-guru lain yang hampir semuanya sudah sarjana. Pak Haji Taufik
Selain pendiri, beliau apakah memang pembina juga? Ya, jadi beliau memang selaku pembina yayasan. Untuk ketua yayasan siapa Pak? Ketua yayasannya Pak Hendy Sofyan BBA BBA. yang Baik. sekarang menjadi Direktur Utama Bank Syariah Amanah Umah. Siap. Prestasi apa sih Pak yang sudah diraih dari mahasiswa atau siswa-siswa di sini? Iya. Saya kira lebih tepat pertanyaan ini ke bagian kesiswaan ya. Siap. Dengan Pak Romli ya. Prestasi apa Pak yang sudah diraih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya kebetulan memegang bidang kesiswaan di MI Darul Mutalim ini. Mm-mm. Banyak ya, alhamdulillah di sekolah ini walaupun sedang berkembang banyak kegiatan-kegiatan aktivitas di sekolah ini. Pertama, prestasi-prestasi di MI Darul Mutalim ini pernah mendapat juara lomba pramuka tingkat kecamatan, lomba gerak jalan tingkat kecamatan, lomba cerdas cermat antar tiap sekolah mendapat juara 1 di tingkat sekolah dan mengalahkan beberapa sekolah. Ya, pesaing-pesaing yang Ya. cukup tangguh bonafit, tapi alhamdulillah Darul Mutalimin mendapat peringkat juara 1 mengalahkan pesaing-pesaing yang sekolah-sekolah bonafit. Terus yang selanjutnya tahfidz dan puisi. Puisi. Alhamdulillah juga ya, walaupun baru udah cukup lama ya, 18, mungkin ada yang lebih tinggi dari sekolah-sekolah yang lainnya ya, cukup lama alhamdulillah mengalahkan pesaingnya baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan tiap antar sekolah. Alhamdulillah prestasi di MI Darul Mutalimin bertahap ya, tidak mundur tapi bertahap, sedikit demi sedikit bertahap Meningkat gitu ya. Iya, meningkat. Untuk selain tadi ada lomba al-mubih yang diraih, ada nggak eskul atau program Nah, yang alhamdulillah lebih nanti untuk semester 2 atau tahun berikutnya alhamdulillah ada ide dari Pak Kepala Sekolah juga, yaitu ada pankreas atau pentas kreasi siswa. Nah, jadi kegiatan program tersebut anak-anak yang punya keahlian khusus atau hobi atau yang lainnya bisa disalurkan, misalnya dari suara, seni tari, seni yang lainnya bisa dikembangkan. Itu hobi-hobi seperti kalian yang lainnya. Itu. tadi saya lihat ada eskul futsal itu. Mm-mm. Pertama bahwa kita merujuk pada teori pendidikan. Teori pendidikan. Bahwa ranah pendidikan itu dibangun dari 3 pilar: Apa aja itu Pak? kognitif, afektif, psikomotorik. Artinya? Artinya kita membangun kecerdasan Mm-mm. anak didik Mm-mm. sekaligus membangun potensi emosionalnya Mm-mm. dan bagaimana juga psikomotoriknya bisa mewujudkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional itu dalam praktek kehidupan. Iya, iya, iya. Oleh karena itu, nah visi itu yang kemudian kita kemas dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang kita wujudkan juga dalam misi-misi yang kita rumuskan, sehingga kita berharap lulusan madrasah ini pertama mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan studi berikutnya. Itu tuntutan kurikuler, nggak bisa ditawar.
Yang kedua, mereka juga punya keterampilan yang juga menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar, apa? Tuntutan keagamaan. Ya, ya. Bagaimana mereka bisa sebagai anak didik madrasah ya. Walaupun sebetulnya anak didik siapapun selama mereka muslimah itu dituntut untuk bisa baca Quran dengan baik. Siap. Maka mereka yang lulus, bahkan mereka lulus itu bisa hafal juz 30 minimal. 30 juz. Juz 30. Oh, juz 30. Waduh. Kalau sampai ke 30 juz kita belum ya. Belum ya. Jadi khawatir nanti menjanjikan sesuatu yang kita tidak sanggup ya. Nah, kemudian selain itu kita juga berharap mereka punya keterampilan yang sifatnya soft skill. Soft skill. Dan itu mungkin dalam bahasa lain sebetulnya akhlak kalau di madrasah. Karakter. Karena selain kemampuan akademik, walaupun di tingkat madrasah SD ya atau MI, kan ada kompetensi akademik, ada juga sebetulnya kompetensi soft skill. Soft skill. Apa itu? Yaitu karakter-karakter yang bisa mendukung kelangsungan hidupnya. Misalnya sabar, jujur, kemudian disiplin, lalu rajin. Nah, bisa juga bekerja sama, ya, orangnya supel, ya. Nah, itu kan kadang-kadang itu kurang diperhatikan. Sebenarnya akhlak itu di situ. Bagaimana anak bisa berlaku sopan, misalnya, menghormati yang lebih tua, menghormati guru. Itu sebenarnya ranahnya soft skill yang dalam kurikulum madrasah sebetulnya itu ditampung di mata pelajaran akhlak. Baik, Pak. Ya, pemirsa, ini adalah tempat mandi bola. Keren ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan seputar yayasan. Kita masuk ke dalam. Pak Yusuf, kalau boleh tahu nih, Pak Yusuf sudah berapa tahun sih? Sudah berapa lama di bidang pendidikan? Kalau saya hitung mulai terjun ya dunia pendidikan secara formal itu dari mulai 1989. Lama juga ya? Ya, sampai sekarang. Sampai hari ini? Nah, tapi memang sejak saya masih siswa ya, kira-kira kalau sekarang kelas 2 SMA lah ya, itu saya sudah ngajar. Sudah ngajar ya? Sudah ngajar, artinya ngajar ada di MI, Dinia gitu ya. Jadi karena memang mungkin sudah tuntutan ya. Tuntutan mengajar itu senang gitu ya. Mengajar itu senang. Terus ketika kuliah itu sama. Setiap saya pulang kuliah itu 1 tahun 2 kali saya pulang ya. Pulang dari Jogja kuliah. Itu kalau liburan di kampung halaman itu sengaja saya ngadakan kegiatan pendidikan, semacam training gitu ya. Semacam training yang diikuti oleh siswa-siswa SMA waktu itu ya. Ada beberapa siswa SMA itu yang ikut kegiatan training saya ya. Pak, maaf Pak, Bapak alumni apa nih? Saya dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yogyakarta. Berarti Bapak gelarnya Dokter Andes ya? Nah, kalau dulu Dokter Andes. itu gelar sudah nggak dipakai lagi, nggak ada lagi ya. Oh gitu. Oh gitu. Udah lama ini. Udah lama gitu ya. Udah lama. Saat ini saya lihat Bapak sepertinya masih sehat walafiat. Apa sih Pak yang membuat Bapak nih sepertinya, kalau mungkin maaf, usia Bapak mungkin udah
pensiunnya kali Pak ya. Tapi Bapak tadi ada kata-kata belajar atau mengajar senang ya. Itu kenapa Pak seperti itu Pak? Ya. Karena memang menjadi guru itu menyenangkan ya. Menjadi guru menyenangkan. Lalu pahalanya juga sepanjang masa itu. Sepanjang Akan masa. putus-putus Betul, itu, betul, ya kan? betul, betul. Betul. Sekalipun kita sudah meninggal, ilmu yang sudah kita berikan sama anak didik kita itu tidak akan pernah hilang. Bapak Yusuf sendiri di Darul Muta'alimin ini sudah berapa puluh tahun? Di sini malah saya baru 4 bulan. Oh baru. Oh iya iya iya. Jadi kepala ya. Kalau di yayasan memang ya 2 tahun 2 tahun sekarang ini sudah masuk di yayasan ya. Sehingga saya mencoba memikirkan yayasan ini sudah 2 tahun berjalan ini. Oh gitu. Tapi untuk jadi kepala baru 4 bulan ini. Baru 4 bulan gitu ya. Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf mengatakan jadi guru menyenangkan. Secara penjabaran kan katanya dapat pahala, jasanya sangat besar. Bagaimana dengan memperlakukan murid-murid? Ya, kalau ngajar itu sesuatu yang menyenangkan, maka sebetulnya aplikasinya juga akan menyenangkan buat anak didik. Beda dengan kalau ngajar sudah risih ya. Itu ngajarnya pasti sambil marah-marah. Lalu yang jadi sasaran marah anak didiknya kan. Oh gitu. Nah, makanya di situ dasarnya kita mengajar mendidik itu harus menyenangkan agar juga pengaruhnya terhadap anak didik juga menyenangkan. Gak mungkin sih kalau kita lagi ruwet, lagi susah, lagi dalam kondisi yang sebetulnya tidak kondusif ya, lalu bisa membangun komunikasi dengan anak didik menyenangkan, agak sulit. Pak Yusuf, di beberapa tempat saya mendengar berita ada guru yang marah sampai menyakiti murid gitu ya, siswa. Saya bisa simpulkan mungkin karena faktor banyak masalah di rumah sehingga ketika belajar emosinya bisa kebawa ke sekolah gitu ya. Bisa seperti itu Pak ya? Bisa, tapi khusus buat saya aneh juga. Aneh nih. Apa tuh Pak? Saya kalau punya masalah di rumah, agak ruwet-ruwet gitu dikit. Kalau ngajar hilang. Oh gitu. Hilang justru malah. Kenapa gitu Pak? Itulah saya nggak tahu ya. Justru saya kalau agak pusing-pusing dikit lah ada masalah apa gitu ya. Justru dengan ngajar hilang. Jadi saya merasa gimana ya? Mungkin jadi karena fokus konsentrasi saya ke ngajar ya. Jadi masalah saya lupa. Gitu. Jadi kalau orang yang saya suka dengar, orang kalau lagi ruwet, lagi ini, lalu ke bawah-bawah ya, ke bawah-bawah pada saat dia ngajar misalnya. Kalau saya justru malah sebaliknya, benar itu bukan bohongan. Kalau boleh tahu Pak, usia Bapak berapa sih sebenarnya? Nah, sekarang ini sudah 65-an lebih. 65 tahun seperti usia 55 tahun ya. Kayak 17. Gitu. Seperti 17. Tadi menyenangkan, ada masalah jangan dibawa-bawa ke sekolah gitu ya. Harus senang gitu ya. Tapi nggak semua guru seperti itu Pak ya. Kayaknya gitu. Tapi ini Pak, ini mudah-mudahan guru-guru yang ada di luar bisa menonton video ini. Oh asik juga ya. Seperti ya mungkin bisa dikatakan kiat-kiat ya yang Bapak sampaikan barusan ini betul-betul apa sih yang membuat Bapak dari rumah ke sekolah menyenangkan, hati senang sehingga lupa dengan permasalahan. Hal itu kan nggak semua terjadi. Adakah doa khusus atau bagaimana Pak ketika sampai sekolah hilang semua permasalahan di rumah atau di luar? Ya. Jadi gini, secara teori mungkin sulit ya saya untuk bisa ceritakan. Teorinya apa sih kira-kira itu dasar teorinya apa? Tapi yang jelas yang saya alami seperti itu. Jadi begini,
dengan kita kumpul dengan siswa, Mm-mm. mungkin termasuk dengan guru-guru ya, Mm-mm. itu kan bisa ngobrol, kemudian dengan siswa juga kita bisa, sebetulnya kan karena gaya saya ngajar juga mungkin itu juga menentukan ya, Menentukan. menentukan. Mm-mm. Saya termasuk, kalau ditanya nih murid-murid saya yang sudah lulus aja ya, Mm-mm. kalau ketemu saya itu kesannya apa? Kalau diajar sama saya itu apa? Pokoknya nggak berhenti ketawa aja. Oh gitu. Oh gitu. Pokoknya saya selalu berusaha seceria mungkin. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu memang ini pembawaan saya sendiri. Baik Yang Pak. sebenarnya juga agak kontradiksi dengan performance saya. Oh gitu. Kalau lihat performance saya lagi diam, Mm-mm. itu jauh dari ketika saya lagi ngajar Mm-mm. Mm-mm. atau lagi ngobrol. Mm-mm. Kesannya itu kayak judes, Serius. serius, bener loh. Mm-mm. Bener. Pokoknya itu penampilan itu buat saya merugikan lah sebenarnya. Oh gitu ya. Tidak menguntungkan ya. Secara pribadi Pak, waktu saya tadi ketemu Bapak, ini orangnya gimana? Galingan galak nih. Ternyata asik Pak. Seperti itu ya. Oh ya Pak, ngomong-ngomong di sini ada berapa murid total jumlahnya Pak? Sampai tahun ajaran ini 264. 264 itu siswa-siswi ya? Ya, Termasuk RA, TK itu? lain lagi. Oh lain. Lain lagi. Jadi kalau di total semua TK dan MI berapa jumlahnya Pak? Itu bisa sampai 400-an. 400-an. Mm. Pak, saya dengar tadi katanya di bawah ibu-ibu bilang, di sini Pak ada kolam renangnya. Benar Pak kolam renangnya ada? Oh iya. Betul. Jadi kebetulan Pak Haji Taufik itu Mm-mm. itu memang punya kolam renang. Mm-mm. Mm-mm. Ya, dia sendiri kan nggak suka renang ya. Mm-mm. Kurang sekali ya. Jadi supaya lebih bermanfaat, Mm-mm. maka dipersilakan kepada siswa-siswi kita Mm-mm. untuk menggunakannya tiap hari Sabtu. Siap. Giliran siap. itu giliran. Mm-mm. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 giliran. Karena kalau sekaligus nggak mungkin. Mm-mm. Berarti nggak jadi ini ya, nggak jadi sewa tempat apa kolam renang keluar ya? Nggak perlu ya? Gratis Pak itu Pak? Berarti Oh gitu. Mm-mm. Ada berapa kolam sih Pak? cuma satu sih. Oh satu. Sementara ini satu, Mm-mm. tapi nggak tahu nanti ya. Mm-mm. Kita lihat perkembangannya. Pak Yusuf, saya mau tahu nih, apa sih moto dari sekolah ini? Ya. Saya bikin moto yang apa? Agak singkat ya, tapi bisa dirasakan lah ya. Apa tuh Pak? Pertama, belajar menyenangkan buat anak-anak ini ya. Belajar menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Karena secara teori, Mm-mm. ini kan anak-anak ini tingkat SD. Mm-mm. Jadi bukan SLTP, Mm-mm. SLTA, apalagi mahasiswa. Mm-mm. Jadi dunia mereka itu 75% kan masih dunia bermain. Bermain, betul. Apalagi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu waduh, transisi dari TK ya Mm-mm. ke SD itu butuh penanganan tersendiri ya. Siap, Makanya betul. kita ingin agar pembelajaran itu tidak, kalau menurut Ivan Illich itu ya, Mm-mm. jangan sampai sekolah itu menjadi penjara buat anak-anak. Itu ini banget kan, apa ekstrim. Ekstrim. Ivan Illich kan anti pendidikan formal, Mm-mm. karena pendidikan formal dianggap penjara buat anak-anak. Mm-mm. Oh, sama seperti itu ya Pak? Kita sih nggak begitu ya. Nggak gitu ya? Cuma ada substansi yang perlu ditarik dari situ ya. Apa tuh Pak? Ya artinya kalau pembelajaran itu justru malah menekan dunianya, Mm-mm. dunia masih bermain itu kan sama saja dengan mereka ada dalam posisi yang tertekan ya. Dan Tertekan. dalam bahasa Ivan Illich di penjara kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira teori apapun sebenarnya kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Mm-mm. Nah, karena kita memang sudah menganut sistem pendidikan ala barat ya, Mm-mm. yang kontra Ivan Illich tadi ya. Mm-mm. Nah, tetapi
di situ kita juga harus bisa menangkap, tidak mengambil salah satu secara ekstrim kan. Nah, teori-teori itu bisa kita tampung dan saya kira dunia pendidikan kita sudah paham itu ya. Bagaimana itu dipadukan, dan saya kira itu akan disambut oleh siapapun para ahli pendidikan ya. Agar pendidikan itu betul-betul menyenangkan, bahkan sebenarnya juga bukan cuma anak SD, anak MI, pendidikan SLTP, SLTA sekalipun tentunya kalau disajikan dengan menyenangkan seperti tadi, itu akan menumbuhkan kreativitas, akan menumbuhkan kebebasan berekspresi, itu akan lebih kondusif tuh untuk dunia pendidikan ya. Gitu. Yang saya pahami begitu. Ya, saya pahami. Bapak, makanya kegiatan ekstra di kita tuh sampai 16 macam ya. Oh gitu. 16 macam karena apa? Itu dalam rangka menyeimbangkan tadi. Coba bayangin lah kalau anak-anak selama 6 hari ya, minggu di kelas aja terus ya, dicocokin. Nah, saya kira saya khawatir ya potensi-potensi mereka akan bukan malah berkembang, tapi justru malah makin tersendat. Baik Pak Yusuf, kira-kira ke depannya langkah yang terbaik atau target lah apa sih untuk kemajuan Darul Muta'alimin ini? Jadi kita kan harus punya mimpi ya. Mimpi. Bermimpilah sebesar mungkin. Nah, saya termasuk orang pemimpi. Orang pemimpi. Pemimpi saya. Jadi dulu saya tahun 96 sempat memimpikan ingin mendirikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Alhamdulillah ya. Walaupun cukup lama, 2009 baru terwujud ya. Bersama dengan teman-teman ya. Sekarang jadi Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Oh, artinya Bapak selain di Darul Muta'alimin ini, Bapak juga dosen atau? Ya, bantu-bantu lah. Oh, bantu-bantu. Nah, kalau dilihat dari uraian Bapak nih, ini menarik gitu ya, banyak hal-hal yang menarik yang saya dapat. Ke depannya buat Darul Muta'alimin ya, itu gimana Pak? Jadi saya ingin menjadikan madrasah kita ini menjadi sebuah madrasah yang memberikan inspirasi buat madrasah yang lain. Oh gitu, cakep Pak ya. Jadi karena ini saya sudah sekian lama saya bergelut di madrasah dari dulu ya. Terus terang aja, madrasah ini termasuk lembaga pendidikan yang perlakuannya pemerintah dibandingkan dengan sekolah, bolehlah sekolah umum disebutnya, sekolah umum, sekolah agama, itu menurut saya sih tidak adil. Tidak adil, kurang adil kan ya? Tidak adil. Jadi bayangin coba, saya masih ingat dulu ya, anggaran IKIP dulu nih. Zaman dulu nih ya? Masih ya. Anggaran IKIP, satu IKIP itu sama dengan anggaran Departemen Agama secara nasional. Bayangin. Zaman dulu ya. Nah, anggaran itu dibagi-bagi salah satunya untuk madrasah. Bayangkan. Nah, coba sekarang kita lihat. Yang namanya SD negeri, maaf nih ya, saya coba bandingkan aja. Di tiap desa, bahkan satu desa bisa lebih dari satu. Ingat? Betul. Fasilitasnya, fasilitasnya pemerintah kan? Coba madrasah negeri, Pak. Madrasah Ibtidaiyah negeri misalnya. Sekabupaten itu cuma 2, Pak. Di Bogor? Iya. Satu kabupaten. Bayangin. Artinya? Ya, bayangkan coba persaingan, perimbangannya. Perimbangannya ya? Nah, yang lainnya apa? Swasta. Yang lainnya swasta. Artinya madrasah-madrasah itu hampir semuanya swasta. Pak, data ini, informasi ini, itu benar-benar ada Pak? Silakan dicek. Siap. Salah satu madrasah ibtidaiyah negeri itu yang di Cibanteng kan. Satu. Cibanteng, iya Cibanteng. Satu lagi Cibinong. 2. Mana lagi? Jauh banget ya jaraknya. Cibanteng, Cibinong hampir 40 kilo ya. Betul. Nah, jadi oleh karena itu saya sebetulnya sempat gembira banget ya
ketika Gus Dur jadi presiden. Wih, kenapa tuh Pak? Jadi Gus Dur itu justru malah berusaha mempersamakan swasta dengan negeri. Oh gitu. Harus difasilitasi sama karena semua yang dididik di swasta itu juga anak-anak negeri kan. Iya iya. Kenapa yang harus membedakannya? Coba sekarang guru-guru di negeri bisa sekolah negeri, guru-gurunya sudah PNS, iya nggak? Ada pos juga, malah ada SPP juga kan? Oh gitu. Iya kan? Iya. Sekarang coba di swasta, guru-gurunya swasta honor, nah, iya nggak? Cuma ngandelin bos doang. Ada juga infak misalnya kan? Jauh banget itu. Jauh sekali ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat daya juang di guru-guru swasta itu bukan main. Dengan fasilitas yang minim ya, tapi mereka bisa. Dan saya melihat, ini saya khawatir juga ya, ketika saya ngomong ini terlalu membesar-besarkan swasta ya. Tapi silakan aja deh buktikan. Sekarang coba bandingkan antara madrasah swasta dengan SD negeri misalnya. Siap. Ya, bandingkan. Itu kalau di madrasah swasta yang dengan segala kekurangannya tadi ya, itu ada kegiatan ekstra inilah itu banyak kan di negeri. Iya. Dengan fasilitas yang relatif bagus ya, gurunya sudah negeri, udah sejahtera kan, bangunan sudah tinggal minta aja kan. Nah, kita mau ngebangun aja harus urunan. Karena swasta kali Pak ya mungkin. Swasta. Karena swasta. Nah, Harapan Bapak apa sih Pak sebenarnya? Pak? harapan saya pemerintah memperlakukan lembaga-lembaga pendidikan swasta itu relatif sama dengan sekolah-sekolah negeri. Ini secara pribadi atau mewakili guru-guru swasta Bapak? Saya kira ini mewakili aspirasi semua masyarakat. Mudah-mudahan Pak ya. Iya. Saya yakin dan saya berharap siapapun nanti ya akan memimpin negeri ini itu memperhatikan betul. Kenapa? Kalau tanpa swasta Indonesia ini apa mampu negara menyelenggarakan pendidikan sendiri tanpa swasta? Apa mampu? Sekarang banyakkan mana swasta sama negeri? Iya iya. Kira ini harus segera harus segera dipikir ulang. Bahkan apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu saya kira harus dikembalikan, harus dilanjutkan. Iya. Bagus banget. Pak, ini masukan yang cukup bagus ya. Mudah. Agak bawa politis ya. Saya nggak ada masalah. Sekarang lagi eranya masa pemilu. Oh, iya. Channel Bang Hori ini mohon maaf ya realistis. Jadi apa yang Bapak sampaikan tentunya Bapak sudah punya data dan lebih lengkap ya ketimbang saya secara pribadi yang mungkin nggak tahu menahu soal dunia pendidikan secara detail. Pak, rencana nih kalau nanti Darul Mutalimin ini sudah rapi lebih tertata lagi, ada nggak harapan Bapak mudik mana sih Darul Mutalimin ini? Kan sekarang era globalisasi, era digitalisasi atau semacamnya. Apakah Bapak punya impian atau keinginan? Ya. Jadi mulai semester ini bahkan semester genap ini saya sudah akan memulai mengekspos kalau mau mendeklarasikan mungkin terlalu ini ya kayak partai aja gitu. Akan mengekspos madrasah kita ini menjadi madrasah digital. Madrasah digital. Ya, artinya kita mencoba memperkenalkan sistem pengajaran yang digitalisasi ya. Siap. Walaupun memang tentu saja tidak mudah ya. Iya. Karena SDM gurunya juga harus disiapkan, peralatannya juga harus dilengkapi. Tapi saya kira saya membaca guru-guru itu semangatnya cukup tinggi ya. Dan sekarang juga kalau melihat kemampuan IT-nya juga memadai, sehingga program itu bisa terlaksana. Siapa? Dan ini sih karena mungkin saya kurang melihat jauh ke
jendela lain ya. Iya, iya. Tapi saya melihat belum ada tuh madrasah yang bau-bau digital begitu ya. Oh gitu. Belum ada kelihatan itu belum. madrasah ibtidaiyah ya tingkat dasar ya. Iya, iya, Nah, iya. padahal saya kira itu penting dan itu dampaknya banyak sebetulnya. Yang antara lain mereka juga tidak terlalu fokus di game misalnya kan. Iya. Nah, dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan belajar mengajar, memang mereka harus punya HP ya, terutama di kelas 4 ke atas. Iya, 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 iya. Itu setidaknya tuh hal yang disinyalir, dikhawatirkan hal negatif ya, dampak internet misalnya, itu bisa sedikit banyak terkurangi lah minimal. Terkurangi gitu. Berarti harus ada pengawasan khusus yang kayak gitu ya. Oh iya. Diawasi secara mungkin mungkin hati-hati atau gimana ya. Sebetulnya sekarang juga kan mereka sudah pada pegang. Udah pegang HP ya. Justru ketika itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mereka, itu nanti bisa pulih gunakan untuk main game lah, untuk lihat situs-situs yang nggak bagus lah gitu. kayak gitu. Baik. Harus sedikit disibukkan dengan program sekolah kan lumayan. Baik Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf, rasanya komplit banget informasi uraian yang tadi Bapak sampaikan, dan Bapak Romli juga terima kasih Pak Yusuf atas waktunya ya. Mohon maaf bila saya mengganggu. Semoga Yayasan Darul Muta'alimin tambah berkah, tambah muridnya, tambah maju, tambah sukses. Oke, terima kasih Pak Yusuf, Pak Romli. Assalamualaikum.